Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam dunia yang jahat ini, pastilah kita semua pernah dicobai iblis untuk berbuat dosa dan melanggar perintah Allah. Iblis mencobai dengan berbagai cara dan hasutan. Firman Tuhan berkata bahwa iblis sedang berkeliling seperti singa yang sedang mencari mangsa. Setelah kejatuhannya, tujuan hidup iblis adalah untuk membuat sebanyak-banyaknya manusia memberontak kepada Allah. Semakin hari, pencobaan iblis bukan semakin berkurang, namun justru semakin hebat dengan cara-cara yang semakin kreatif. Di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, semua orang beriman pasti pernah bergumul dalam melawan pencobaan iblis. Demikian juga yang dialami oleh Yusuf, anak dari Yakub. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Namun hal itu menimbulkan kecemburuan dalam diri saudara-saudaranya, sehingga mereka bersepakat untuk mencelakai Yusuf. Yusuf dijual kepada saudagar keliling oleh saudara-saudaranya, dan mereka merancang perkara, sehingga seakan-akan Yusuf meninggal dimakan binatang buas. Oleh saudagar keliling tersebut, Yusuf dijual kembali di Mesir kepada salah seorang petinggi, yaitu Potifar. Yusuf yang banyak prestasi akhirnya dipercaya Potifar untuk menjadi orang kepercayaannya. Disinilah masalah baru muncul dan pencobaan iblis terjadi. Dalam beberapa kesempatan, istri Potifar mulai menggoda Yusuf dan mengajak Yusuf untuk melakukan perzinahan. Pada setiap kesempatan, Yusuf selalu menolak dan menjaga kepercayaan tuannya. Yusuf juga memberi alasan bahwa ia tidak mau berbuat dosa kepada Allah. Namun pada peristiwa terakhir, Yusuf memutuskan untuk berlari meninggalkan istri Potifar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya, Yusuf bisa saja menuruti ajakan wanita tersebut, karena pada saat itu, rumah Potifar sedang kosong. Sedang tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut, kecuali Yusuf dan wanita itu. Namun Yusuf memegang teguh imannya dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Lewat peristiwa ini kita dapat belajar mengenai bagaimana kita dapat terhindar dari perbuatan dosa yang menyakiti hati Allah, yaitu dengan cepat berlari meninggalkan tempat atau kondisi tersebut. Melarikan diri dari dosa bukanlah tindakan pengecut, namun justru suatu tindakan iman yang penuh dengan keberanian. Mari kita teladani Yusuf, yang pada usia mudanya sudah memiliki prinsip untuk tidak berbuat dosa
dan berani untuk melarikan diri dari situasi di mana ia mungkin akan bisa berbuat dosa. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjalani hari ini dengan takut akan Tuhan. Dan supaya kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk terus berusaha hidup kudus, tak bercelah di hadapan Allah. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.